sambil menunggu Pak Haji. Ada yang mau bertanya? Mangga. Ibu, langsung tanya aja Bu ya, jangan curhat dulu. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan ya buat diri saya pribadi atau mungkin ya bersyukur buat rekan-rekan semuanya. Ya, pertanyaan buat Ibu juga buat Pak Marco. Selama ini saya jujur pribadi setelah saya baca itu semuanya, saya tuh hati masih merasa gelisah, gundah. Dan kalau kondisi begini kita ngelihat foto anak itu kayak sedih. Dan di sini saya butuh benar-benar trik-trik dari Pak Haji Marco atau Ibu untuk meyakinkan, benar-benar meyakinkan hati kita sudah lebih yakin lagi tentang kemujizatan Allah gitu loh. Benar-benar kita butuh meyakinkan hati kita. Gimana caranya hati kita benar-benar yakin, karena apa? Setelah kita di sini yakin, kita tidak tahu mungkin proses perjalanan pulang kita nanti kita balik lagi gitu lagi. Itu gimana caranya tetap bertahan keyakinan kita di hati kita itu. Mungkin begitu aja Pak Haji, terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak, jadi kalau saya itu kenapa yakin tentang apa yang misalnya ajarannya Pak Haji itu, pertama saya selalu kalau datang siang itu ke sini selalu mendengarkan ijab-ijabnya anak yatim bersama para ustadz. Untuk semua para tamu yang datang maupun yang transfer atau yang datang ke rumah anak yatim, semua hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan, kata anak yatim, amin. Ada yang masalah hutang, keluarga, hukum maupun ekonomi, itu mereka selalu bilang amin, amin. Salah satunya itu karena kita udah masuk lingkaran di sini dan itu sama ustadz dan sama anak-anak yatimnya diaminkan semua doa kita. Baru setelah itu saya gunakan misalnya seperti sholat malam. Sholat malam itu jam 00 kita bangun, senyum, mandi, terus tahajud sama baca Quran. Dalam bacaan Al-Quran itu banyak sekali doa-doa yang itu yang manjur banget, yang Allah sebutkan bahwa doa-doa membaca Quran itu lebih bagus dari bacaan doa yang kita ucapkan. Dan baru setelah itu saya gunakan dengan hari-hari saya, misalnya dengan ilmunya kearifan lokal ketika Pak Haji Dwi memberikan sekitar arahan dari ibadah, sedekah, dan ya kearifan lokal. Kearifan lokalnya, nah saya itu saya lakukan dengan misalnya dengan mencawik-cawik atau enggak kasih minum air cebokan dari istri. Air cebokan dari istri itu artinya bukan kita isi habis pipis terus cebok, bukan ya Bu. Jadi ketika isi kita baru bangun malam, dia sebelum pipis dia cebok dulu, siram dulu pakai apa? Pakai selang, kalau enggak pakai apa? Pakai semprotan itu. Semprotan, jadi blangwir. Ditampung di ember atau enggak di tempat minum. Nah itu digunakan untuk masak seperti bikin sereal, bikin kopi atau masak susu atau bikin kacang hijau atau campuran air untuk beras ketika beras sudah dicuci baru dikasih air untuk masak. Dan kita bisa makannya semuanya bisa makan. Ada doanya di situ ketika jeboknya itu. Biasanya kalau isi saya dengan mengharapkan bismillah dulu, dengan mengharapkan doa Allah SWT yang maha pengasih maha penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim karena pimpinan dari Haji Suwondo Biswondo. Anak saya nurut, manut, katut, rajin, berprestasi, dapat kerjaan di bulan ini. Jadi dicebok itu dimasukin ke dalam ember, kalau enggak tempat air. Nah itu kita yakin juga ketika berdoa itu pasti anak saya berprestasi, mempunyai pekerjaan yang dengan gaji bisa 30 juta per bulan, dan anak saya nurut manut katut, kalau disuruh ke warung mau, nggak mau, terus nggak mau main game, terus mabar lah apa gitu. Jadi alhamdulillah seperti anak saya
semuanya alhamdulillah berprestasi. Bapak bisa tanyakan di sekolahnya, mereka itu nilainya itu 95 paling rendah, rata-rata 97, 98, 99. Walaupun mereka nggak pinter-pinter amat, tapi kita selalu bilang istri megang tangan anak, misalnya pegang kepalanya, prestasi ya, rajin gitu. Terus mau disuruh sama mama ya gitu. Kalau enggak, misalnya mereka tahu kalau kita sedang di sini ada ilmu kayak penglakukan, mereka bilang, mama apaan sih ya, nggak mau digemulutin. Jadi misalnya gini, anak saya gitu, teh mama lagi bikin nasi goreng, yuk makan yuk gitu. Jadi pegang ke tangannya gitu. Harus ada keyakinan di situ. Alhamdulillah Pak, anak pertama dapat IPB dengan jalur undangan tanpa tes. Terus dia pengen jadi pramugari. Alhamdulillah sekarang lagi terbang ke Makassar, ini ada fotonya. Jadi untuk jadi pramugari itu juga nggak gampang Pak, banyak tes yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, terus pinter-pinter lagi dari seluruh Indonesia. Sedangkan anak saya kurang tinggi, yaitu 166 kalau nggak salah. Terus Standar lah ya. Ya, terus malah ada silinder juga. Tapi kata Pak Haji, ya udah dilangkain sama mamanya. Nggak usah pakai baju nggak usah pakai WH maupun celana dalam. Jadi istri saya itu habis sholat isya pakai mau kena, anak saya sudah jejer, sini mama mau tidur, udah mau kan malam mau sholat ya. Jadi anak saya udah pada ngejejer, langkahin bacanya sama anak mama pinter dapat kerjaan bulan ini tahun ini dengan gaji seberapa gitu. Terus anak mama prestasi. Dan itu anak saya tuh alhamdulillah Pak, dengan ilmu harapan lokal itu memang sepertinya kayaknya sih mustahil ya, tapi Pak masuk berekening, di rapotnya bagus-bagus, berprestasi. Sampai anak saya nomor 2, saya bilang gitu, kamu sekolah di mana? Di SMA di Cibunggulang gitu. Kenal anak saya enggak? Namanya siapa? Sultan. Wah, itu anak tuh harum banget namanya, karena prestasi. Ganteng soalnya Sultan. Seperti itu. Jadi kita ada keyakinan bahwa anak kita pasti yang terbaik, dan kita pasti misalnya anak saya kadang-kadang namanya anak baru di Pramoga itu banyak ya kerjanya sama seniornya, tapi kita yakin seniornya baik-baik, dapat benefit yang bagus. Karena setelah ngasih makan itu di pesawat itu, anak saya tuh suka jualan Bu, sama parfum lah gitu, kerudung atau pakai roda gitu ya. Setelah ngasih makan passengernya tuh di pesawat, hari pertama terbang dia cuma dapat 150.000, dan itu harus bagi-bagi ya, ke misalnya ada 6 orang harus bagi-bagi. Terus hari keduanya terbang ke Jayapura dapat 300. Saya bilang aminin aja. Terus tapi dia juga nanya, Pak supaya banyak yang beli gimana ya Pak? Ya udah teteh, sebelum teteh jualan suhukin ini, pasti barang-barang yang teteh jual tawarin pada dibeli. Itu saya bilang, teteh mau naik terbang ke Jayapura apa? Ke Timika. Oh besok Pak, gitu, tanggal 27 kemarin ya. Ya udah pakai tuh itu agak banyak lokalnya dari kandang. Pasti semua yang saya teteh tawarin laku. Itu dapat berapa Pak? Dia sampai bilang, Papa, teteh alamnya dapat 1,6 juta hari ini. Jadi itu salah satunya. Kita harus yakinnya juga harus satu progresi dulu sama anak-anak. Tadi anak itu, Pak malu masa teteh harus ke ini, lipstick teteh berantakan atau apa. Saya bilang, jangan pokoknya teteh yakin. Teteh harus pulang itu harus punya uang, harus buktiin ke senior teteh bahwa teteh mampu jualan. Jadi hari ini anak saya lagi ke Makassar. Terbangnya juga banyak. Biasanya kan nunggu lama ya. Jadi kita yakinin ijab di sini sedekah ke anak yatim kurung. Ijabnya yang tulis di bawah ya, anak saya nama bin Haji Marco, mendapatkan pekerjaan lebih baik, benefit yang lebih baik karena apa yang ditawarkan. Terus pokoknya bagus-bagus saja. Bapak nanti ibu sesuai yang ingin ke ibu, bapak yang bapak inginkan sesuai dengan keinginan bapak diucapin aja, ditulis di sini. Kalau anak yatim amin. Jadi luar biasa Pak. Padahal di Indonesia itu anak yang mau masuk Pramoga itu banyak banget Pak. Jadi anak saya itu namanya Jeta. Terus pas dapat pengumuman itu hurufnya itu kan Jet paling bawah aturannya, itu paling atas Pak. Jeta itu anak orang yang masuk yang diterima.
Keren, luar Terus biasa. bahasa Inggris TOEFL itu dia dapat 525. Itu pada bahasa Inggrisnya biasa saya, tapi yang lainnya udah pada anak-anak di sekarang pada apa kursus di IF, di LIA, di pokoknya banyak kursusnya di Jakarta yang bagus-bagus. Tapi alhamdulillah anak saya, kita cuma yakinin bahwa pegang kepalanya anak papa, anak mama berprestasi, pintar. Ilmunya Pak Haji memang nggak masuk akal, tapi alhamdulillah udah terbukti. Tapi terbukti. Ini versinya Pak Marco.